Tiga. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, kakak mau ngajak adik-adik untuk bilang selamat hari Minggu lagi dengan suara yang keras. Nanti kakak bilang selamat hari Minggu, adik-adik bilang selamat hari Minggu pakai suara yang lebih keras ya, dengan semangat. Oke? 1, 2, 3. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, kakak yakin nih adik-adik semua pasti udah semangat, udah persiapan pakai baju yang rapi, pakai baju yang cantik dan ganteng, terus udah persiapkan Alkitabnya, udah selesai sarapan juga, dan udah mempersiapkan hati buat sekolah minggu, ya kan? Nah, adik-adik, kakak mau undang adik-adik untuk bersyukur, terima kasih sama Tuhan Yesus karena adik-adik masih bisa sekolah minggu bareng-bareng dan juga bisa melihat matahari dan cuaca yang cerah di hari Minggu ini. Yuk, kakak mau undang adik-adik buat nyanyi matahari bersinar terang. Kita nyanyi sama-sama ya. Nah, adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan Yesus dengan semangat ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum sebur berkelabung dari parang, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Jadi sekali lagi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum sebut berkelabung dari parang, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mau bersyukur Bapa atas berkat-Mu karena Engkau telah memberkati kami di malam hari hingga pagi hari ini. Bapa, kami bisa bersekolah minggu, memuji, mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami mau memulai sekolah minggu, Bapa yang memberkati kami agar kiranya kami bisa bersekolah minggu dengan baik, dengan bersungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa yang masih bersemangat? Siapa yang senang ibadah sekolah minggu hari ini? Kakak mau ajak adik-adik sekali lagi untuk nyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia. Kita sama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama bersenang-senang untuk memuji Tuhan. Adik-adik, kakak mau untuk bangkit berdiri, kita nyanyi bareng-bareng, ikutin gerakan kakak nanti ya. Nah, adik-adik, nanti kan ada bergandengan tangan. Adik-adik bergandengan tangan sama papa mama atau enggak sama kakak adiknya ya. Oke? Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk mamanya. Kau sahabatku, adiknya. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Duduk senang, berjalan senang. Sama-sama senang memuji Tuhan, kita sama-sama berjalan di dalam Tuhan, oke? Duduk senang,
nanti akan dibawakan oleh kakak Raquel. Yuk kita sama-sama persiapkan hati kita undang Tuhan Yesus agar nanti ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita gak sambil makan, kita gak sambil main HP, dan gak senggol-senggol kakak atau adiknya. Ya, kita biar bisa fokus sama Tuhan Yesus. Adik-adik, kita bernyanyi sama-sama Yesus ku panggil dengan hati yang bersungguh-sungguh. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya semua? Pastinya sehat, penuh sukacita, dan tetap semangat dong adik-adik. Nah, sebelum itu, kakak mau bertanya, siapa di sini yang masih makan? Masih megang handphone? Nah, ditaruh dulu ya adik-adik. Kita ambil Alkitab kita duduk yang manis. Sebelum itu, Kak Raquel mengajak adik-adik untuk berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Yalah Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah membangunkan kami dari malam hingga pagi hari ini dengan penuh sehat dan penuh sukacita. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang sertai kami, walaupun ibadah kami secara virtual, Tuhan yang penuhkan kami dengan sukacita. Biarlah firman-Mu ini dapat kami refleksikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, jauhkan juga kami dari pikiran yang dapat mendistra kami dari firman-Mu saja. Tuhan Yesus, hapuskan juga dosa-dosa kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak ya hari ini Kak Raquel mau membawakan cerita tentang apa ya adik-adik? Nah, hari ini Kak Raquel akan membawakan cerita mengenai bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Diambil dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Dalam cerita tersebut, bangsa Israel dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Namun banyak sekali peristiwa yang dialami adik-adik. Salah satunya adalah mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Dalam peristiwa tersebut, Tuhan menyatakan keajaibannya dalam memimpin bangsa Israel memasuki negeri Kanaan atau tanah perjanjian. Jadi adik-adik, pagi-pagi benar Yosua sudah mengatur para imam untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan. Yosua memerintahkan agar para imam berjalan di depan, sedangkan bangsa Israel berjalan di belakang mengikutinya. Seluruh bangsa itu sudah bersiap-siap. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, kakek nenek, ada pula anak-anak. Mereka sudah bersiap-siap untuk membawa barangnya masing-masing. Oh iya, ada hewan ternak pula, ada domba dan kambing. Nah, adik-adik, saat mereka sudah tiba di dekat sungai Yordan, mereka kebingungan adik-adik, bagaimana cara mereka agar bisa menyeberangi sungai tersebut. Apakah mereka harus membangun jembatan? Tidak mungkin adik-adik. Atau mereka harus berenang?
Itu sangat tidak mungkin adik-adik. Nah, mereka hanya perlu taat dan tertib mendengarkan perintah Yosua. Tidak ada yang boleh mencoba mendahului para imam yang berjalan di depan. Semua dengan sabar menunggu para imam yang membawa tabut perjanjian Tuhan dan berjalan perlahan-lahan di belakangnya. Nah, adik-adik, ketika kaki para imam tersebut menyentuh air sungai Yordan, apa yang terjadi ya adik-adik? Iya adik-adik, air sungai tersebut terbagi menjadi dua dan dasarnya menjadi sangat kering. Wah, hebat sekali ya adik-adik. Tuhan kita Ia mengatur segala sesuatunya dengan sangat baik. Para bangsa Israel yang menyeberangi sungai tersebut, mereka berjalan dengan tertib dan tidak ada yang saling dorong-mendorong atau mendahului. Orang yang lemah dibantu oleh orang yang kuat. Orang yang kuat tidak mendahului orang yang lemah atau yang sedang sakit. Orang-orang muda menuntun para orang tua yang berjalan dengan lambat. Mereka saling tolong-menolong. Dan juga kakak membantu dan menggandeng tangan adiknya yang masih kecil. Ayah membantu ibu membawa barang-barang mereka. Demikian bangsa Israel berjalan dengan tertib dan saling tolong-menolong. Tidak ada yang saling mendahului. Jadi adik-adik, melalui Yosua, Tuhan memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian negeri Kanaan. Semua berjalan dengan sangat tertib hingga mereka tiba dengan selamat di seberang. Puji Tuhan, Tuhan Allah yang maha baik telah mengantar kita hingga ke seberang. Demikian seru para bangsa Israel. Mereka sangat gembira dapat tiba di seberang dengan selamat. Jadi adik-adik, perbuatan ajaib ini tidak lepas dari peran Yosua sebagai pemimpin, suku Lewi sebagai pengangkut perjanjian, dan bangsa Israel. Mereka dengan taat dan tertib melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Sebagai pemimpin, Yosua dengan taat mengatur bangsanya dengan memberikan instruksi sesuai dengan ketentuan Tuhan. Ketertiban membuahkan kenyamanan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Jika kita hidup dengan tertib, pasti orang lain pun akan merasa nyaman adik-adik. Contohnya adalah ketika kita kembali dari luar, kita bisa menaruh kembali sepatu atau sendal yang kita gunakan di tempatnya semula sehingga tidak akan berantakan. Juga saat membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, kita tidak bercanda, main-main, kita dengan tertib dan duduk manis mendengarkan firman Tuhan sehingga orang lain pun merasa nyaman dan tidak terganggu. Juga ketika saat makan, kita tidak makan saat kita merasa kelaparan, tetapi kita makan pada saat jamnya, sehingga kita pun tidak sakit dan orang tua kita pun merasa nyaman dan tidak khawatir. Nah, adik-adik, dari renungan firman Tuhan hari ini, kita tahu bahwa tertib itu menyenangkan ya adik-adik. Cukup sekian untuk firman Tuhan hari ini. Namun sebelum kita menutup ibadah hari ini, kakak juga punya ayat hafalan untuk adik-adik di rumah. Diambil dari Amsal 28 ayat 18. Bunyinya, siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Nah, adik-adik jangan lupa dihafalkan ya. Cukup sekian untuk firman Tuhan hari ini. Adik-adik semua, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Nanti persembahannya dititip ke papa mamanya, biar nanti papa mamanya yang kumpulkan ke gereja ya. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi sama-sama. Kita bernyanyi lagu persembahan kami. Kiranya Tuhan terima
Namun sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Dialah Bapa yang baik, terima kasih sudah memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus, berkatilah agar firman-Mu ini dapat kami refleksikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami juga sudah tahu bahwa tertib itu menyenangkan karena memberikan kenyamanan baik bagi diri kami sendiri, bagi orang lain, dan juga bagimu. Tuhan Yesus yang baik, berkati pula sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan yang sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah itu untuk memuliakan nama-Mu saja. Tuhan Yesus, hapuskan juga dosa-dosa kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.